Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Ayo Vaksin di PTB. Kali ini SMK Bina Tunas Bakti Juwana kedatangan tamu istimewa. Yang pertama dari penyelenggara kegiatan vaksin di SMK PTB. Yang kedua dari Dinas Kesehatan, yaitu dari Puskesmas Juwana. Selamat datang Pak Naryo dan Bu Rukmanasari. Selamat datang pagi, Pak Bu. Bagaimana kabarnya, sehat nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu berkenan hadir di podcast SMK PTB Juwana. Monggo kepada Ibu Rukmanasari bisa menjelaskan bagaimana profil singkat seorang Ibu Rukmanasari STR Kep Sarjana Terapan Kebidanan. Monggo Bu. Ya, terima kasih untuk Pak Tulus dan semuanya dari SMK PTB yang mengundang kami di acara podcast SMK PTB ini. Kebetulan hari ini kami melakukan kegiatan vaksinasi bersama Pak Naryo yang perwakilan dari PAC PDIP Juwana untuk siswa SMK PTB. Perkenalkan, saya petugas Promkes perwakilan dari Puskesmas Juwana. Nama saya Rukmanasari. Kalau secara fungsional saya bidan, tetapi secara jabatan pekerjaan saya petugas Promkes atau promosi kesehatan. Jadi biasanya kalau di Promkes itu bagian yang mempromosikan, meskipun milik negara, tetap program-program yang ada di puskesmas tetap harus dipromosikan supaya masyarakat tahu apa saja layanan yang ada di puskesmas Juwana. Mungkin itu kalau untuk saya sendiri secara pribadi sudah menikah, punya 2 anak, 1 suami, untuk tempat tinggal di Juwana saja. Juwana sendiri ya, Bu. Terima kasih Bu atas informasi singkat. Yang kedua, perwakilan dari Ketua PAC PDI Perjuangan Juwana sekaligus guru SMK BTB Juwana. Monggo Pak Naryo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita selalu bersyukur atas nikmatnya. Amin. Kebetulan hari ini kita bisa bertemu. Selamat pagi Bu. Di suatu undangan yang sangat istimewa kami dipertemukan. Ya paling tidak kami ingin sebetulnya menyampaikan hal-hal yang penting kepada masyarakat sebagai edukasi agar nanti masyarakat paham betul apa sih program-program yang harus dikedepankan dalam kondisi pandemi seperti ini. Perkenalkan, nama saya Sunaryo. Saya juga dulu alumni dari sini Bu, kebetulan Bu. Alumni sekaligus alumni SMK PTB Juwana loh. Tahun berapa Pak itu Pak lulusnya Pak? Ya lulus tahun 86. Akhirnya saya harus kembali ke induk semang kami di sini untuk memberikan pendidikan pada pembelajaran pada anak-anak. Dan kebetulan saya di sini juga menjabat sebagai Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Juwana. Alhamdulillah kami bisa bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dengan penyebaran vaksin khususnya COVID-19 ini, karena memang ini sudah menjadi target dan arahan dari DPP terkait ikut serta semangat membantu pemerintah dalam hal menyikapi lah. Artinya ada tindak lanjut, tidak hanya omong doang tapi ada actionnya untuk kita bisa kerjasama sehingga mempercepat terlaksananya vaksin supaya vaksinasi segera bebas lah, karena negara ini yang diurus itu banyak hal ya. Apalagi di Indonesia itu lumayan besar penduduknya loh. Jadi ya cukup bahasa Jawa ini montang-manting. Kalau tidak kita sinkron untuk kerjasama ya lumayan berat. Karena banyak negara-negara besar juga yang di sana kewalahan karena ini tidak bahasanya Jawa
tidak terduga, tidak dinyata-nyata, wah pandemi seperti itu dan ini melanda di Seluruh semua ya di Iya, semua iya. negara. Ya kira-kira sementara itu Mas profil kami atau saya nanti Iya. bisa dilanjut. Terima kasih atas informasi ya dari Bu Rukmanasari dan juga Pak Naryo. Ya ini nanti sistemnya hanya ngobrol ya. Dalam kegiatan vaksin di SMK BTB itu kan pasti ada beberapa kendala. Kendala ini bisa dari kami sendiri, bisa dari siswa maupun dari pihak penyelenggara maupun dinas kesehatan. Kira-kira Pak untuk tips dan triksnya untuk menyukseskan pelaksanaan vaksin di tahap-tahap selanjutnya itu seperti apa Pak? Tahapan-tahapan sebetulnya ini tergantung dari program pemerintah ya. Kami menjemput bola dari program pemerintah itu untuk berkolaborasi dengan beberapa instansi untuk ikut serta mempercepat penanganan kasus itu. Karena banyak, saya berbicara politik banyak hal yang memang yang harus disampaikan. Disampaikan karena satu-satunya kondisi yang real ekonomi dan lain sebagainya ini kalau penduduknya sehat. Kesehatan yang utama ya Pak ya. Itu wis pasti tidak bisa. Nomor satu kesehatan. Sehingga orang mau berbuat apa saja untuk berkehidupan bermasyarakat ini sehat kan enak. Lah bagaimana kami dituntut oleh DPP untuk segera bekerja sama mencari partner-partner yang bisa diajak secara cepat. Nah kebetulan ini kami di Juwana kerja bareng dengan Puskesmas Juwana begitu difasilitasi DPJ karena kami juga menjadi kepanjangan tangan DPC PD Perjuangan Kabupaten Pati ditugaskan untuk ikut membantu pelaksanaan dari kecamatan masing-masing. Terima kasih Pak Naryo. Untuk Ibu Rukmana, ketika pelaksanaan vaksin kan tidak semua warga itu kan berkenan karena minimnya informasi saat ini, terutama bagi siswa kami itu yang ada penyakit-penyakit penyerta, tetapi misalnya ya penyakitnya tidak terlalu berat Bu. Misalnya ada herpes atau dia misalnya sedang demam. Kira-kira itu batasan-batasan apa saja atau triknya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut Bu, untuk pengetahuannya? Ya, secara garis besar vaksinasi sendiri itu adalah memberi kekebalan pada tubuh ya, sama vaksinasi dengan imunisasi itu sama. Tetapi kebanyakan masyarakat pahamnya itu vaksinasi dan imunisasi itu beda. Padahal sama ya Bu ya. Pahamnya sama. Itu yang menyebabkan masyarakat kenapa begitu antusias ketika imunisasi pada bayi, tetapi vaksinasi pada menolak usia ya, dewasa mulai remaja itu ragu karena menganggapnya lain. Vaksinasi dan imunisasi itu berbeda, padahal itu sama. Ya. Imunisasi itu dari imun itu memberi kekebalan pada tubuh. Untuk vaksinasi itu artinya memberi vaksin. Padahal imunisasi itu juga ada vaksinnya. Ya, sama. Jadi diambil secara imunisasi dan juga vaksinasi. Padahal itu sebenarnya sama. Memberi vaksin dan imun itu memberi kekebalan. Untuk memberikan kekebalan yang diberikan juga vaksin. Atau mungkin bahasanya bisa dirubah ya Bu. Harus vaksinasi, imunisasi gitu ya. Imunisasi dewasa gitu ya. Karena orang menganggapnya kalau imunisasi itu ya anak-anak bayi gitu. Itu yang menyebabkan pertama kalinya masyarakat itu beda persepsi antara imunisasi dan juga vaksinasi. Karena membedakan itu yang akhirnya membuat batasan tersendiri ya Bu ya. Batasan tersendiri. Hal baru itu memang harus dijelaskan. Pro kontra selalu ada. Tetapi tugas kami sebagai pelayan masyarakat di bidang kesehatan tetap harus menjelaskan. Pada awal-awalnya memang sulit sekali, apalagi keterbatasan stok vaksin itu yang menyebabkan juga kami kesulitan untuk menjangkau sasaran. Satu, yang kedua untuk sasaran yang diberikan itu pertama kalinya adalah kita konsen di lansia. Itu yang menyebabkan untuk masyarakat umum ya. Kalau nakes wajib ya. Kalau untuk masyarakat umum yang pertama itu kita konsennya di lansia. Nah itu lansia itu pikirnya ya. Kalau menurut kita rentan, meskipun
masyarakat umum berpikir bahwa lansia itu kan tidak kemana-mana, tetapi kenapa Tapi kan harus divaksin gitu Iya. itu. Jadi vaksinasi yang lansia itu masyarakat tahunya tidak pernah pergi, tidak kemana-mana kok harus divaksin. vaksin. Padahal vaksin itu dikhususkan Yang untuk mobilitas mobilitas tinggi. Itu yang harus kami jelaskan. Kenapa? Karena lansia itu juga di rumah, tapi dia dikunjungi anaknya, cucunya. Cucunya. Nah itu yang menyebabkan resiko untuk tertular. Yang kedua, lansia itu resiko rentan punya penyakit bawaan. Yang itu menjadi halangan dan pantangan serta ketakutan sendiri bagi putra-putrinya, misalnya yang punya lansia ataupun lansianya sendiri. Itu banyak penyakit penyerta yang sebenarnya kalau secara vaksinasi ternyata aman. Diberikan untuk lansia karena memang vaksinasinya khusus untuk lansia itu ada sendiri. Jadi aman yang diberikan. Tapi karena ada persepsi pemahaman yang berbeda yang harus kami jelaskan. Jadi awal-awal kami kesulitan, tetapi kami tetap melanjutkan itu usaha kami dengan penyuluhan keliling ya, orang-orang pertama itu ke desa-desa supaya yang lansia itu mau berkenan mau vaksin. Terus itu Bu, ketika saya kecil Bu ya, biasanya setelah imunisasi kan badan panas ya Bu ya. Nah ini kan sebetulnya sama antara imunisasi dengan vaksin. Nah kemarin siswa kami itu yang ada imunisasi walaupun tidak keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Dalam 100 siswa hanya sekitar 1 sampai 5 siswa. Itu kan ada yang panas, ada yang tidak. Nah, apakah yang panas itu sebetulnya imunnya sudah menuju ke tubuhnya, ini berhasil ya, karena orang Jawa kan setelah imunisasi Bapak Ibu badan panas, berarti hasil imunnya cocok. Nah, pemahaman itu bagaimana Bu menurut jenengan? Kalau untuk vaksin itu dari awal di Jawa Tengah kita memakai vaksin yang aman dulu ya, dengan efek samping yang sangat minimalis, yaitu vaksin CoronaVac. Sinovac itu memang dari pimpinan di Jawa Tengah itu meminta untuk Jawa Tengah vaksinnya CoronaVac. Belum ada vaksin yang lain, meskipun di daerah lain sudah menggunakan vaksin yang jenis lain gitu ya. Nah untuk vaksin CoronaVac ini secara kenyataan itu sangat minim sekali terjadi, namanya KIPI ya. Jadi KIPI itu kejadian ikutan pasca vaksinasi, pasca imunisasi. Efek samping lah gitu ya. Efek sampingnya itu sangat minim sekali. Kalaupun memang ada beberapa yang terjadi efek samping itu, kalau Sinovac nggak sampai berkelanjutan ya, CoronaVac-nya paling meriang. Itu biasanya tergantung dari kondisi tubuh peserta atau pasien yang diberikan vaksinasi. Berarti tergantung imunnya ya. Imunnya. Kalau saya misalnya kecapean, setelah langsung vaksinasi. Dan untuk vaksinasi itu pelaksanaannya ada screening. Jadi tidak semerta-merta langsung diberikan vaksinasi. Jadi ada tahapan pemeriksaan, ditanya secara riwayat penyakit, kemudian kondisi saat ini, kemudian ada pemeriksaan tanda-tanda vital termasuk suhu dan juga tensi tekanan darah. Ya, itu yang menjadi patokan kami pihak kesehatan untuk itu ya. Vaksinasi. Kalau ya standar itu ya. Harus itu ada SOP-nya. Untuk meminimalkan risiko mestinya gitu ya. Terus selanjutnya juga ini kemantepan. Kalau di awal kita tawari dulu di awal karena lansia itu tadi, apakah Bapak hari ini berkenan, mantep, apa karena dipaksaan, takut. Pesimisnya itu juga menjadi standar pemeriksaan kami ya. Itu penting sekali karena termasuk psikis, kadang-kadang psikisnya takut, tubuhnya sehat, jadi mempengaruhi keadaan terjadinya KIPI itu. Jadi untuk lansia kemarin seperti itu di awal-awal. Nah akhirnya ternyata berjalannya waktu sudah banyak yang sadar yang sadar tentang pentingnya tidak ada efek vaksin samping yang berbahaya. Ya akhirnya ya mau berjalan terus sampai ini. Tetapi kendalanya lagi stok vaksinnya. Gitu. Jadi yang itu yang menyebabkan banyak hal yang
vaksinasi agak apa ya ribet Agak, lah. Iya. Nggih, tapi kan ya kita harus tetap berupaya. Tetap, Nggih. berupaya. Terima kasih Bu. Nah, ini Pak kan berarti kan banyaknya antusias warga. Ini kan menyebabkan kelangkaan vaksin dalam artian bukan kelangkaan, terlambat datang. Iya. Ini bagaimana misalnya ada sebuah lembaga yang ingin bekerja sama dengan perwakilan ya dari PAC PDI Perjuangan juga. Nah, ini kira-kira bagaimana Pak untuk menghubungi siapa dan alurnya itu bagaimana Pak? Begini. Yang pertama perlu saya luruskan ya. Oke. Ini bukan keterlambatan tapi memang ada program-program yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah. Oh, ngaten Jadi gini. kami pun Kami, sampai tahun anggaran 2022 ini memang yang kemarin rame bla 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 begitu, memang harus ada kelanjutan sampai tahun 2023 atau mungkin cukup di 2022 untuk Sudah. tetap diselesaikan. Berarti Artinya memang Oke. pemerintah memahami kebutuhan masyarakat ini dengan stok ini memang belum mencukupi. Nggih. Makanya kemarin ada beberapa anggaran yang harus dipangkas. Ini Iya. yang saya pahami memang difokuskan untuk kesehatan Kesehatan masyarakat. masyarakat. Karena paham betul. Nggih. Pentingnya ya Pak. ya, Iya, pentingnya vaksin. 100% dari kondisi Oke. masyarakat Indonesia ini memang harus divaksin. Dalam oke. ukuran rentan waktu usia tertentu yang diwajibkan itu memang harus. Dan itu menjadi konsisten pemerintah. Nah, terkait di daerah ini saya sangat-sangat berterima kasih ini dengan Ibu Bidan, Puskesmas, Oke. Dinas Kesehatan di kabupaten kecamatan. Kembali ke SDM memang Mas, dari penanaman untuk edukasi pembelajaran ini dengan tadi yang rentan Iya, itu iya, harus didahulukan dan lain sebagainya. Bahasanya Ibu, nah, imunisasi ini kan anak-anak gitu. Nggih. Karena saya tadi Vaksin, teletok gitu nggih. gitu. Kenapa orang tua tidak sekali imunisasi Vaksin. biar tahu saya gitu. Iya. Dan dengan bahasa yang lain susah gitu. Nggih, nggih. Lah satu sisi belahan orang-orang yang sudah dewasa di masyarakat kita ini kan dihadapkan pada kehidupan, di mana untuk belajar ke sana bahkan mendengarkan saja susah. Susah, nggih. Nggih. Bagaimana justru kita yang muda-muda ini loh sebetulnya yang harus menggenjot untuk memberikan informasi pada keluarga minimal itu. Nggih. Minimal keluarga inti lah. Pak. Iya. Dengan SMK ada inovasi vaksinasi ini ternyata juga Nggih. Bisa, sangat luas. nggih, sangat Maaf luas. ini SMP dari anak-anak cerita ke orang tua. Iya. Nggih. Bahkan menjadi bukti dari mbah-mbahnya. Nggih. Ternyata vaksin juga apa-apa Apa-apa, kan gitu ya. nggih, Nah, nggih. dari pemahaman itu sehingga pemerintah sendiri menganggarkan cukup untuk tahun 2022 ini lebih ditingkatkan lagi. Ya nanti tanggung jawabnya Dinas Dinas Kesehatan Kesehatan, untuk nggih. data mana Nggih, ya. masyarakat yang belum, mana yang sudah ya harus. Nggih. Nah, ini saya sangat setuju kalau nanti ke depannya juga kita tetap bisa kerjasama. Sama, nggih. Nah, terkait bagaimana Pak, saya juga menyadari Bu, contohnya di SMK kita ini yang siswanya 1.000 baru dapat jatah 500 gitu ya. Insya Allah ke depan Kurang. iya kurang sekali. Tapi alhamdulillah artinya kita sudah semaksimal mungkin lewat pimpinan sekolah, lewat ya tokoh masyarakat bahkan lembaga-lembaga yang terkait semuanya. Kemarin dari Pak Camat juga menginstruksikan kalau bisa kemarin dari partai begitu pada ketua kami meminta tambahan. Karena jujur Juwana secara khusus Iya. Kabupaten Nggih. Klaten ini Masalahnya paling banyak. aktivitasnya sangat luar biasa. Nggih, karena juara kan nggih padat ya Pak Iya, ya. jadi Kecamatan pusat kecil, ekonomi nggih, pusat jadinya ekonomi. semuanya berbondong-bondong ke Juwana sehingga Oke. kekhawatiran itu berlebih, sedangkan masyarakat sendiri juga butuh waktu untuk pemahaman itu. Nggih, nggih. Sehingga kemarin ada di kesempatan yang khusus begitu kami diajak berembuk untuk nanti akan dilebihkan jumlah atau jatah yang tahun 2022 ini Ditingkatkan lagi iya, ya, Pak, ya? ditingkat lagi kuotanya sehingga berharap ya tidak sampai 100% minimal Nah, 80-90% harus Nggih, sudah terlaksana. divaksin, nggih. Nggih, Karena terima ini kasih. terkait dengan status aktivitas kita semuanya. Jadi demi keselamatan untuk beraktivitas ya kita harus memaksimalkan kesehatan itu. Nah nanti hubungannya pendaftarannya bagaimana yang sudah berjalan kami mengajukan. Jadi ada beberapa desa Ibu Iya. yang di Bakaran Wetan di sekitar Juwana ini di Sejomulyo ini mengajukan ke partai Partai, nanti menjembatani. Dan menjembatani ya. Karena Pak. ada koordinasi dengan Pihak jumlah Iya, gitu kan nggak nggih. bisa serta merta terus ya. Nggih, nggih. Tapi
ke depan juga mungkin jumlahnya akan tingkatkan lagi. Khususnya bagi daerah-daerah yang belum tercover. Terima kasih Pak. Terus ini ada titipan pertanyaan Bu. Dari siswa kami itu ada yang karena mungkin suatu hal kartu vaksinnya hilang Bu yang tahap pertama. Itu kira-kira caranya bagaimana untuk menyiasati hal tersebut Bu? Iya. Untuk vaksinasi memang diberlakukan data itu langsung online. Jadi satu hari itu harus selesai. Oh gitu. Jadi proses dari awal pendaftaran, pelaksanaan vaksin dan juga untuk mencetak kartu vaksin itu memang kami satu hari harus selesaikan. Berapapun jumlahnya gitu. Meskipun harus lembur tengah malam kami selesaikan. Luar biasa. Kerja keras ya Pak. Kalau misalnya memang satu hari itu 3.000 ya kami selesaikan harus 3.000. Harus klop antara jumlah vaksin dan juga sasarannya. Jadi karena vaksinasi itu juga sediaannya banyak. Ada yang satu vial itu 10 dosis, ada yang satu vial untuk 2 orang, ada yang satu beda jenis-jenis ya, satu orang. Nah itu yang menyebabkan perhitungannya harus satu hari harus selesai. Itu pekerjaan kami, makanya kami tim ya. Jadi mulai dari pendaftaran, kemudian screening, penyuntikan dan juga meja 4 untuk cetak kartu itu satu hari harus selesai. Seperti hari Senin kemarin juga kami 3.156 itu kami selesaikan dalam satu hari. Sampai malam itu benar-benar mencetak kartu. Luar biasa. Untuk yang hilang tadi. Yang hilang itu jangan khawatir. Secara data masih tersimpan di online kami di Piker Puskesmas Juwana itu ada, pasti ada. Kalau memang hilang bisa menghubungi yang di Puskesmas. Bisa. Kalaupun secara mandiri, itu bisa melalui Peduli Lindungi itu. Nah, di Peduli Lindungi itu membuat akun dari HP karena sekarang kan tempat-tempat hanya scan barcode. Nah, itu yang menyebabkan harus mandiri, mendownload Peduli Lindungi ya, karena per orang satu kan harus itu scan barcode-nya itu. Jadi daftar akun dulu, nanti kita ini NIK-nya yang penting. Gitu ya. Ya NIK. Kemarin juga di sini ada NIK yang belum terdaftar. Bisa diurus dulu di catatan sipil supaya bisa di-online-kan. Itu jadi bisa menjadi salah satu kendala kami itu ya. Kalaupun nanti ada kekeliruan nama dan alamat atau mungkin ganti nomor HP itu bisa melalui di 119 itu sama Peduli Lindungi itu. Jadi secara personal memang. Kalau untuk SMK PTB saya rasa nggak ada kesulitan. Anak-anak sekarang kan bicara generasi milenial. Jadi harus di dunia yang canggih itu biasanya paham untuk Peduli Lindungi ya. Jadi kalau memang butuh kartu bisa menghubungi Puskesmas, datanya ada. Ya. Kalau memang secara barcode bisa langsung download di HP pakai Peduli Lindungi, tidak usah pakai kartu nggak apa-apa. Berarti kesimpulannya gini Bu ya, yang kartunya hilang, unduh Peduli Lindungi, disimpan di HP, diperlihatkan ke pihak yang kalau misalnya pihak kesehatan tenaga kesehatan. Kalau pas pergi-pergi kan biasanya di mall atau untuk mengurus persyaratan itu kan pakai kartu vaksin ya, atau bisa di barcode Peduli Lindungi. Nah itu menjadi solusi. Terima kasih berarti Bu. Sangat jelas informasi dari Bu. Terus ini Bu, ada pertanyaan. Terkadang karena minimnya informasi siswa kami itu ada siswa yang vaksin pertama tipe A, vaksin kedua tipe B. Menurutnya itu sama. Padahal itu kan tidak diperbolehkan dan bagaimana istilahnya supaya siswa atau dari pihak masyarakat umum memahami perbedaan jenis vaksin tersebut Bu? Dari setiap kita mau melakukan vaksinasi, biasanya kami berikan penyuluhan dulu di awal terkait hari ini itu vaksinnya apa. Ada penjelasan. Penjelasan ya. Jadi vaksinnya apa, dosisnya berapa, itu kami jelaskan di awal. Kemudian sasaran hari ini itu siapa saja, misalnya masyarakat umum luas atau khusus desa per desa itu kami ada. Nah, jadi kami beritahukan. Kemudian itu screening awal. Yang kedua lagi di meja pendaftaran biasanya kami cek. Memastikan ini Bu ya, memastikan apakah ini vaksinnya CoronaVac
kemudian Astra atau Pfizer. Oh, ngoten nggih. Jadi kami di meja 1 itu untuk ngecek kalau Ngecek, untuk nggih, vaksin memastikan, kedua. nggih. Ya. Kalau untuk vaksin yang pertama biasanya Nggih, kami tidak membuat nggih. Membuat checklist atau apa, Bu? enggak Bukan. membuat ini Pak, apa namanya pengumuman. Oh. Pengumuman yang desain digital itu loh. Oh, yang nggih, desainnya nggih. itu hari ini Puskesmas Juwana jadwal vaksinnya apa, dimulai jam berapa sampai jam berapa, persyaratannya apa. Nggih. Itu biasanya dari Puskesmas sampai ke masyarakat pakai BI kecepatan cepat, dari nggih, 3 desa nggih. diumumkan ke perangkat, diumumkan ke masyarakat luas. Oh, ngoten nggih. Jadi selalu ada Solusi ya, Bu iya, ya. Pasti selalu ada koordinasi dan solusi Iya. apabila ada kendala seperti Iya, tadi, Bu nggih. seperti itu. Perbedaan jenis vaksin. vaksin apa kartu vaksin yang Iya. hilang, nggih. Iya. Terus ini Bu ada titipan lagi, nggih. Terkadang dari siswa kami itu mengalami kendala dalam hal pemahaman, nggih, di sini pemahaman kenapa ada beberapa siswa itu yang dilarang oleh orang tuanya, Bu, misalnya, Bu, nggih. Karena kemarin saya sendiri mengalami, nggih, siswanya ingin tapi Iya. tadi nggih, kembali lagi tadi Iya. orang tuanya itu melarang, nggih. Kami kan sebagai ya istilah saya sebagai wali kelas, Bu, ya. Itu kan di satu sisi harus tadi, Pak, nggih, menyukseskan kegiatan vaksin, tapi kan itu kan memang hak prerogatif beliau karena ini adalah buah hati beliau. Itu batas-batas apa saja, Pak, nggih, dari Bapak dan Ibu untuk menyukseskan lah, nggih, menyukseskan hal tersebut. Karena ini kami sendiri ya untuk melangkah hal yang lebih jauh itu belum berani, ngatur nuwun. Iya. Nggih. Kalau misalnya seperti itu memang dikembalikan lagi ke petugas kesehatan gitu. Oh, ngoten Jadi nggih. kalau memang dari pihak sekolah Mm-mm. ada kejadian seperti itu kan ketika vaksinasi massal di sekolah sudah selesai, Nggih, nggih. di puskesmas kan masih ada. Ada, oh, ngoten Iya, nggih, Jadi nggih. seiring waktu Itu pemahaman memberikan, orang tua tadi, nggih. Pemahaman orang tua kok Mm-mm. ternyata mungkin 1 bulan 2 Dan bulan bulan, kemudian nggih, sadar, nggih, sadar ya, tentang pentingnya paham, tadi, nggih. vaksinasi Hmm. bisa didatangkan di puskesmas Juwana. Nggih, Karena ya nggih. sama sih pelaksanaannya. Ya, cuma Nggih. kalau di sekolah kan Lebih tercover dan tertib, tertib, ya, nggih. ya dengan juga mengawasinya juga Nggih, lebih enak, nggih. gitu. Nggih. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas rawuhipun di podcast SMK PTB Juwana. Kira-kira penilaiannya bagaimana, Bu, mengenai pelaksanaan dan yang ada di SMK PTB Juwana? Nggih. Untuk SMK PTB itu sangat antusias sekali. Oh, nggih. Mulai dari pimpinan itu Hmm, yang mengejar yang Pak. kami sendiri terus. Nggih, Pak Musle. Iya, Pak Musle ya. Itu Oh. antusias setiap hari. Mm-mm. Itu dulu kami memang memberikan vaksin itu sesuai perintah dan persasaan. Saran, nggih, Ya, ketika harus belum sampai sampai- di usia remaja, Nggih. kami itu sudah dikejar sama Pak Musle. Musle. Harus ini vaksin kapan untuk remaja, vaksin kapan untuk siswa kami Mm-mm. gitu kan, karena supaya segera ini apa namanya tervaksin, anak-anak bisa diharapkan ini tatap muka gitu kan. Tapi maaf Pak, belum bisa karena sasaran kami belum ke remaja. Secara Oh, online itu nggih. belum dibuka untuk usia remaja. Remaja, Nah, nggih. itu jadi belum. Oh, nggih. Oh, Iya. untuk remajanya minimal, Bu, ya. Minimal usia berapa, Bu? Minimal 17 tahun. Oh, 17 tahun. Ya, nggih. 12 sampai 12. 17. Berarti minimal 12 Ya, tahun, Bu, nggih. 12 sampai 17 tahun Oke, itu oke. remaja. Remaja, Nah, itu oke. kan dibuka baru saja mulai Oke. per September sampai sekarang. Oke. Nah, itu jadi untuk di PTB ini karena memang ada Pak Naryo. Pak Naryo. Terima Terima kasih sekali, Pak. Pak Naryo ya. Kami kalah. Kalah. Kalah dan ya Pak. Kalah dan jadi kami karena kalau tidak dibantu seperti itu juga kami benar-benar tidak dapat vaksin. Nggih. Iya. Terima kasih sekali, Bu. Iya. Kami selaku Iya, jadi perwakilan dari SMK PTB ucapan terima kasih kepada pihak kesehatan yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengupayakan vaksin Iya. tersebut. Nggih. Terus untuk dari segi pelaksanaan, Pak, bagaimana, Pak, kolaborasi antara pihak PAC PDI Perjuangan dengan lembaga SMK PTB tercinta? Nggih, sebelum ke sana saya ke belakang sebentar. Nggih. Jadi jiwa saya ini kan terus jadi loro, Mas. Wah, nggih. Sana ya ikut, sini ikut. Nah, gitu kan. Satu sisi saya memang harus
menyehatkan anak-anak didik saya. Nah, kenapa saya semangat? Maaf Bu, jangan down rasanya. Ini hanya bentuk semangat kami aja. Karena begini, secara umum ini kan untuk anak-anak remaja khususnya lembaga pendidikan ini menjadi yang ke belakang. Padahal ini penting. Karena justru dampaknya yang sangat luar biasa. Generasi penerus ya, Pak ya. Paling tidak saya melihat yang secara cepat atau yang bisa saya tanggapi secara real ini karakter anak. Saya tidak menyalahkan dengan teknologi ya, tapi paling tidak pembentukan karakter ini, maaf ini tidak bisa dibentuk dengan ini. Harus kehadiran sosok pendidik tatap langsung memang harus diperlukan. Dari situ saya berinisiatif untuk selalu berembuk kepada teman-teman bagaimana untuk anak-anak yang remaja ini untuk segera dapat. Terima kasih sekali Pak. Kami juga disupport dengan DPR RI, Pak Ketua Pak Ali Badruddin, terus tokoh masyarakat di sini Pak Sitarto Tirza. Akhirnya ada kolaborasi, minta mbah carane supaya usia 12 tahun anak-anak SMA SMK ini bisa segera tercover ya Pak ya. Ya karena kunci ke depan kan nanti tatap muka ini kan harus ada kewajiban satu vaksin sudah kedua selesai, anak dinyatakan sehat baru sekolah kasih persyaratan prokesnya bagaimana kalau ada tatap muka. Lah ini lama-lama ya jadi repot. Lah alhamdulillah pimpinan kami Pak Muzrul di SMK PTB sangat biasa. Ini sampai risi di dunia. Dikejar terus ya. Karena apa? Karena di Juwana itu secara kalau stok Pak, misalnya sama-sama dapat 10.000. Ya itu kita belum sampai remaja, puskesmas lain sudah sampai remaja. Ya akhirnya kita membandingkan ya Bu ya. Membandingkan. Harusnya kalau misalnya diberikan karena Juwana sasarannya lebih banyak, tetapi kenyataannya karena vaksinnya dulu belum memenuhi disamaratakan. Misalnya kecamatan lain dengan Juwana itu sama-sama padahal kalau kita belum sampai remaja, kecamatan lain sudah sampai remaja. Makanya dibantu ngejar ini. Belum berani. Kadang kan saya Pak Kapset tanya, Bu di sekolah lain kita belum sampai Pak gitu. Jadi perjalanan kita yang ke remaja itu belum sampai, kecamatan lain sudah. Karena jumlah penduduk sasarannya lebih banyak dibanding dengan kecamatan yang lain. Itu yang menyebabkan kemarin saya dikejar terus sama Pak Muslim gitu. Lah bagaimana tidak dikejar orang di Jakarta yang sudah begitu padat sama kita yang diajak udah tinggalan ya Pak. Padahal jujur komunikasi kita bangun memang ya cukup intens. Artinya saya juga banyak berterima kasih dengan PTB yang betul-betul support dengan anak didik. Saya juga sangat berterima kasih kepada dengan Dinas Kesehatan Puskesmas Juwana yang betul-betul responsif, sehingga maaf ini untuk tandang ke tempat itu aja ya maaf ini terbatas kan. Tapi mau tidak mau diutamakan ini kan suatu keberuntungan kami. Ini juga kami digigiri terus Pak. Ayo udah dijadwalkan karena kebetulan saya yang membuat jadwal ya, saya membagi waktu, membagi tim dan juga membagi ini waktu-tanggalnya jadi supaya hari ini kemana schedule ya Bu ya. Dari PDIP sendiri termasuk di SMK PTB kan ada 2.500 dosis. 2.500. Itu yang harus kami selesaikan dalam minggu ini. Ya, jadi harus kami selesaikan. Nah itu karena tanggungan yang pertama ya. Itu yang menyebabkan vaksinasi agak lama itu satu orang itu tidak sekali, bertahap. Ya, itu yang menyebabkan jadi lama. Kemudian juga kemarin masih banyak yang belum vaksin pertama. Kita harus mengejar masyarakat untuk levelnya supaya turun. Nah itu akhirnya tertunda semua yang kedua karena waktu kita dan petugas diperuntukkan untuk dosis 1. Jadi yang kedua mundur semua dan diabaikan. Terus itu Bu, sedikit tambahan ini. Kami, khususnya saya kan sudah vaksin dosis 1 dan 2, jenisnya CoronaVac tadi. Apakah ada saat ini Bu ya, apakah ada anjuran untuk vaksin yang ketiga Bu? 1, 2, sudah ada anjuran. Kalau CoronaVac pasti
minta yang ketiga Pak. Terlalu enteng ya. Tapi kalau untuk vaksin yang lain kayaknya dua saja sudah. Enggak, karena di media sosial kan harus vaksin kan ada masa aktif ya, Bu, seperti kartu perdana. Sama seperti imunisasi pada bayi balita itu juga ada namanya booster. Booster Ya. Vaksin yang selanjutnya itu biasanya jangka waktunya 6 bulan dari yang kedua. Oh, nggih, 6 bulan dari yang kedua. Untuk nakes memang sudah. Kami itu petugas sudah divaksin yang dosis yang ketiga. Yang ketiga. Memang sudah nggih, memang itu wajib. Oh, nggih. Tetapi untuk masyarakat umum sampai sekarang belum. Oh, nggih. Tidak tahu kalau nanti tahun depan atau mungkin yang ini apa namanya untuk keluar negeri nih untuk yang saya untuk CoronaVac ternyata belum bisa untuk keluar negeri ya. Kalau mau jalan-jalan. Wah, kalau ini mau jalan-jalan belum bisa ya, Bu. Belum bisa ya. Kalau untuk dosis ketiganya kalau mungkin untuk percepatan ada yang ini umrah atau haji pemerintah sudah mulai ya, belum tahu kita belum sampai saat ini. Untuk yang keluar negeri kayaknya kalau sudah ada apa ya kesepahaman, yang sudah vaksin kedua ada beberapa vaksin, Sinovac ini sudah diakui di Arab, sudah Pak nggih. Ya, ada tertentu yang memang datang harus di PCR atau di karantina 2 hari. Tapi itu yang Sinovac, Pfizer dan AstraZeneca itu sudah sepakat itu sudah aman. Dan ya ke depan memang kami berdoa bersama untuk pandemi ini segera berakhir ya Pak Anggi, supaya kita bisa dampaknya luar biasa. Penyakit yang kecil tapi tidak lanjut sampai berapa itu anggaran pemerintah luar biasa loh. Jadi bersyukurlah kami kepada pemimpin pemerintah ini yang betul-betul peduli kesehatan masyarakat. Siapapun yang harus dikerjakan betul-betul yang mungkin ini kesehatan. Nah ini ya kita mesti harus mendukung dengan banyak edukasi sehingga masyarakat nanti segera semuanya bisa vaksin dan secara umum negara ini sudah normal kembali Pak. Normal seperti biasa. Karena cita-cita banyak lembaga ini juga tidak hanya berhenti pada kemarin, harus berlanjut berkesinambungan. Bagaimana kita enggak segera sehat kalau itu harus segera dilakukan. Dan ini sekali lagi untuk SMK PTB, maaf bukan berarti saya ada di dalamnya, karena ini juga SMK PTB di Juwana ini banyak menjadi contoh kepedulian dari SMK lembaga pendidikan yang lain. Ternyata ada kolaborasi yang memang diajungi apresiasi ada apresiasi masyarakat begitu pedulinya sampai harus mendatangkan petugas dan vaksinasi di sini, sehingga menuju ke depan ini anak-anak untuk segera ikut tatap muka ini sangat luar biasa. Dan ini menjadi harapan masyarakat khususnya Juwana. Mengenai itu SMK PTB ini sudah membuka pendaftaran Bapak Ibu. Ini sudah pendaftaran inden. Monggo bisa disampaikan ke sanak saudara, ke famili, ke tetangga bahwa SMK Bina Tunas Bakti Juwana saat ini sudah membuka pendaftaran PPDB. Ya, ini titipan Bu. Tapi ya bagaimanapun ya ini menjadi semangat tersendiri. Sehingga masyarakat Juwana ini tidak dihantui dari hari-hari terakhir lulusan susah cari sekolah. Biasanya saya dulu begitu Pak. Sekolah lagi ndang lulus kok daftar nanti bayangan nih nggak ada. Tapi karena sekarang sudah zamannya berubah, bahkan urung lulus ya wis kerja. Ini ciri-ciri khas SDM Juwana sudah seperti itu SMK-nya ya. Urung lulus mesti kerja, ya iki urung lulus SMP ya wis sekolah gitu. Kami PTB memang sangat sekali ya tujuannya. Sejak saya dulu juga waktu SMP ada namanya STM ya Pak. STM dulu ya. Nah itu kan khusus laki-laki ya Pak. Sekarang sudah ada. Nah, bahasa saya sekolah dudo Bu. Sekarang perempuan tadi ya juga ada. Jadi karena bidangnya kalau dulu kan cenderung jurusannya teknik, hanya itu saja, cenderung ke laki-laki ya gendernya. Sekarang banyak meluas jurusan itu yang membuat PTB juga banyak ini apa namanya? Tuh semangatnya nanti.
Semangatnya Raden Iya. Ajeng Kartini itu luar Diminati, biasa, iya. diminati, ya. Kesetaraan gender sudah Nggih, kita kesetaraan harus kita gender. bedakan. Siswanya juga tidak hanya sekitar Juwana saja ya. Nggih, Dari- malah dari keluar luar. Nah, ini ada yang dari Brebes Iya, juga Bu di dari- sini nggih. Bes, betul. Dari luar Juwana. Nggih, banyak. dari Brebes, Jepara, nggih, Kudus, nggih. Yang jauh-jauh ini biasanya yang punya Bu, apa ini keahlian Kalian khusus. nggih Oh. di bidang Punya prestasi nggih, tersendiri. tersendiri. Iya. Memang ya, diantaranya Tetap SMK ini kan difasilitasi aja Ya, ya. di sini ada mesnya, Bu. ada tempat mes. tidurnya. Tempat tidurnya. Jadi sekolah SMK Juwana ini unik memang, tidak sama dengan sekolah yang lain. Karena fasilitas untuk pendidikan anak dari mulai itu hobi itu betul-betul disalurkan. Jadi anak-anak yang pentalitan basket, orang kok pentalitan tukaran ya enggak. Kalau dulu saya begitu, Iya, ini dulu mau jadi begitu. tiru ini. Sekarang apa-apa ini sudah difasilitasi. Terfasilitasi, nggih. Ini pencak silat sing kulno tukaran diarahkan ke Iya. pencak silat, ada eventnya dan Eventnya, alhamdulillah. nggih, kemarin Kemarin juara. juara ya, Nggih, disabet semua ya. nggih. Dari emas, perak, perunggu dapat semua tuh. Ada berapa? 7 atau berapa ya kira-kira dapat itu. Nah, ini juga. Oh, ada 8, Pak. Ada 8. Ada 8, nggih. Luar biasa. Nggih. Nah, ini arahan-arahan memang inovasi SMK yang apa ya, tanda kutip artinya mewadai semua Memadai, golongan nggih. masyarakat, Iya, betul. golongan hobi, semuanya akan difasilitasi oleh sekolah. Nggih, nggih. Wes ora zamane gune kayak ulah tukaran. Iya, betul Pak. Itu Luar yang biasa. dulu ya memang. Terkenal Saya- jelek rasanya. Itu ya, Nggih. rasanya yang Nggih, seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih atas Nggih. kehadiran di podcast Sama-sama. SMK BTP Juwana. Pesan untuk saya sekali Nggih, lagi nggih, nggih. meskipun sudah vaksinasi Mm-mm. tetap pakai prokes ya. Oh, Protokol nggih, nggih, kesehatannya betul, tetap betul. diterapkan ya, jadi Iya. pakai masker, menghindari kerumunan itu tetap harus di Nggih, dan jaga terapkan. kesehatan Jaga itu ya. kesehatan, Nggih, imunitas, imunitas, ya. nggih, Jadi itu selain penting. vaksin, protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Ya, nggih. Untuk Nah, saya sederhana Pak ya. Cuman 1 M saja gitu. Oh, Pak. Manut, Manut. manut karo pemerintah, manut karo aturan itu nggak cukup itu dah. Nggak Wah, usah nggih, aneh nggih. itu guys. Satu kata Bu, manuto. Manuto. Terus dan manut. Wah, nggih. Mau sudah memadai keseluruhan. Semua. Nggih. Iya, iya. Nggih. Terima kasih atas Nggih. kehadiran dari Sama-sama. Bapak Ibu, sangat super sekali nggih. Ini ada Bu Rukmanasari dari pihak kesehatan, dari Puskesmas Juwana juga ada Bapak Sunarjo Sarjana Pendidikan, perwakilan dari Ketua PAC PDI Perjuangan Juwana sekaligus guru SMK BTP Juwana nggih. Matur nuwun atas sama-sama, rawuhipun. nggih. Terima kasih juga. Hadirin, Sukses. nggih. Nggih. Terima kasih kegiatan Ayo Vaksin di SMK BTP Juwana sudah berjalan dengan baik. Ingat dari pesan tadi manuto. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.